Users, balik lagi di podcast Insightful Talks with partisipan bareng aku, Cindy Karina. Di episode kali ini, kita akan berbincang dengan Bagas Adi Fatoni, yang mana merupakan internship partisipan batch match up Januari dengan role engineer dan tergabung di unit infrastruktur research dan standardization nih. Wow. Saat on job, Bagas diberikan kesempatan menjadi internship group leader. Penasaran bagaimana journey Bagas selama menjadi internship partisipan? Kita langsung aja berbincang langsung nih sama orangnya. Sudah terhubung bersama kita di sini. Halo Mas Bagas. Halo. Halo Mas, gimana kabarnya nih Mas Bagas? Alhamdulillah baik. Baik ya, ini Mas Bagas sedang ada di rumah atau di kafe nih karena background-nya sepertinya super estetik nih. Sedang di mana nih Mas? Aku di kamarku sendiri di rumah. Di rumah ya, sehat dan di rumah. Oke, kalau kayak gitu kita langsung mulai aja nih karena kayaknya Digisters yang ada di rumah sudah tidak sabar untuk mendengarkan journey dari Mas Bagas nih. Kalau gitu, karena tadi aku sudah memperkenalkan singkat ya, cuman sneak peek aja karena sekarang sudah ada orangnya, mungkin boleh Mas Bagas memperkenalkan diri dulu nih secara singkat dan ya dari mana universitasnya dan role kemarin di internship sebagai apa dan bagaimana bisa tergabung di internship di DB Telkom. Boleh silakan Mas Bagas. Oke, baik. Perkenalkan teman-teman, nama aku Bagas Adi Fatoni, biasa dipanggil Bagas. Saat ini aku sendiri merupakan mahasiswa Teknik Elektro di Institut Teknologi 10 November Surabaya, angkatan 2017. Nah, kemarin saat internship di DB Telkom, saya mendaftar sebagai role engineer dan saya diterima di unit Infrastruktur Research and Standardization divisi Cloud and Node Platform. Saya menjalani internship ini dari Januari 2001 hingga 30 Juni 2021. Oke, dari Januari sampai Juli ya, kemarin Mas Bagas sudah graduate ya. Nah, boleh dijelasin lagi nggak, Mas? Ini kan unitnya terbilang baru ya dari podcast-podcast sebelumnya. Ini belum pernah dibahas di podcast tentang unit infrastruktur research dan standardization. Ini boleh dijelaskan lebih detail nggak? Ini unitnya tuh bekerja sebagai apa sih? Pekerjaan yang ada di unit ini, silakan. Oke, baik. Jadi kalau untuk unit infrastruktur research and standardization sendiri atau biasanya disebut unit IRS, ini merupakan salah satu unit yang ada di Direktorat Digital Business Telkom DB kan. Tugasnya itu utamanya untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi-teknologi digital dan jaringan yang baru supaya bisa diterapkan sebagai produk Telkom nantinya gitu. Dan selain itu juga di sini melakukan istilahnya seperti percobaan atau trial teknologi-teknologi digital dan jaringan, misalnya dari perusahaan luar atau yang sudah diteliti tadi itu ingin diterapkan, maka dilakukan trial dulu di unit IRS ini bersama karyawan-karyawannya, gitu kira-kira. Oke. Ini karena terbilang baru, tapi ini pas banget ya sama proyek dari Mas Bagas juga, ini dua-duanya tentang riset ya. Ini boleh aku bacain dulu nih proyek dari Mas Bagas karena ini terbilang agak panjang ini ya di Digisters ya. Oke, yang pertama ini proyek pertama ada riset kapabilitas digital connectivity service node broadband terhadap digital platform IoT. Dan proyek kedua adalah riset teknologi cloud native pada infrastruktur telekomunikasi. Nih, aduh, boleh dijelasin nih Mas, kita langsung masuk ke proyek aja ini karena sebenarnya kalau bagi saya yang baru dengar tentang nama-nama ini dari proyek-proyek ini jadi penasaran ini seperti apa proyeknya. Boleh dijelasin dari proyek yang pertama dulu Mas. Oke, jadi ini tadi ketinggalan penjelasannya. Jadi di unit IRS sendiri itu terbagi atas beberapa divisi atau sebenarnya disebutnya lab, gitu, laboratorium. Nah, jadi ada 6 laboratorium yang ada di unit IRS dan masing-masing dari lab ini mereka memiliki perannya sendiri-sendiri di teknologi jaringan. Contohnya itu mungkin seperti security atau mobile broadband, ada service not broadband. Nah, saya sendiri itu ditempatkan di namanya Lab Cloud and Node Platform.
Jadi berurusan dengan istilahnya tuh dengan cloud computing ataupun dengan IoT gitu pengembangannya. Nah, proyek yang disebutkan oleh Cindy tadi itu berkesinambungan dengan eh, labku tadi gitu. Jadi di 6 bulan pertama divisi CNP, lab CNP itu kami melakukan riset. Yang pertama tadi riset untuk pengembangan kapabilitas service not broadband untuk IoT. Jadi istilahnya kan mungkin teman-teman di sini udah pernah dengar tentang Internet of Things. Nah, Internet Yes. of Things itu kan istilahnya antar benda ya, antar jaringan gitu ya. Nah, jadi ini Internet of Things ini memiliki traffic data yang berbeda dengan traffic data pada umumnya. Kita menggunakan YouTube atau menggunakan WhatsApp atau browsing-browsing umumnya itu memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan traffic data IoT. Nah, oleh sebab itu karena ada perbedaan ini bisa menimbulkan masalah atau menimbulkan keuntungan gitu. Nah, ini diteliti di riset yang kami jalankan ini selama 3 bulan. Gitu. Jadi nanti hasilnya itu rencananya akan diterapkan di Telkom supaya bisa mengembangkan layanan IoT yang ada di Telkom lebih lanjut. Itu untuk proyek yang pertama, kira-kira. Benar-benar. Wow, ini sound so interesting ya. Dan untuk proyek yang kedua ini gimana, Mas? Ini sama-sama riset, tapi tentang teknologi cloud native pada infrastruktur telekomunikasi. Ini boleh dijelasin, Mas? Ya, jadi kalau untuk proyek yang kedua masih sama, masih riset. Tapi kalau untuk yang kedua ini fokusnya merupakan cloud native, teknologi cloud native. Jadi teknologi cloud native itu apa? Singkatnya seperti ini. Jadi kalau saat ini dan dulu, zaman dulu itu teknologi internet itu masih menggunakan perangkat-perangkat konvensional dan tradisional gitu. Jadi setiap misalnya kayak dulu itu ada SMS kan, ada MMS mungkin kalau pernah dengar itu menggunakan perangkatnya sendiri-sendiri gitu. Tidak bisa disatukan antara perangkat SMS dan MMS gitu. Nah, nanti kalau sudah cloud native, kalau sudah transformasi ke teknologi cloud native, kita hanya butuh satu perangkat untuk menjalankan berbagai fungsi yang ada di internet gitu. Jadi itu keuntungan dari cloud native. Mungkin itu kalau secara singkat penjelasannya. Nah, terus ada lagi hal yang melatar belakangi kenapa teknologi cloud native ini perlu dilakukan penelitian itu karena nantinya teknologi 5G itu salah satu komponen pentingnya adalah teknologi cloud native ini gitu. Jadi harus PT Telkom tuh harus gitu mempelajari dan meneliti bagaimana pengembangan teknologi cloud native ini. Oke, ini ya ternyata dari dua proyek ini Mas Bagas sama-sama meneliti tapi di bidang yang berbeda ya. Nih untuk digiters yang di rumah mungkin tadi sempat sudah di-mention atau belum, tapi Mas Bagas ini dari jurusan teknik elektro ya, benar ya Mas ya? Benar. Nah ini dari ilmu-ilmu yang sudah didapat dari teknik elektronik Mas, itu gimana sih implementasinya dengan internship yang sekarang yang dijalani sama Mas Bagas itu, apakah sejalan ataukah malah ini bertolak belakang? Gimana Mas? Diceritain dong dari background pendidikan dengan internship yang dijalani gitu. Oke, jadi kebetulan backgroundku itu tadi kan teknik elektro, dan kalau di kampusku ini ketika tahun ketiga itu ada bidang keahlian. Jadi setiap mahasiswa itu harus mengambil bidang keahliannya masing-masing. Dan saya mengambil bidang keahlian komunikasi. Jadi kalau di kampus lain, di jurusan lain itu mungkin ada yang namanya jurusan teknik telekomunikasi gitu ya. Nah, sedangkan kalau di kampusku sendiri itu namanya masih teknik elektro, terus ada bidang keahliannya telekomunikasi. Nah, tentu saja jurusan saya ini sangat sejalan gitu dengan internship yang saya jalani di Telkom DDB gitu. Jadi benar-benar apa yang saya pelajari di kuliah dengan apa yang saya kerjakan di internship kemarin itu sesuai, dan
saling saling melengkapi gitu. Waduh, saling melengkapi nih. Ini seperti hubungan spesial ya, Mas ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal ini nih, karena kan sejalan dan mungkin Mas Bagas jadi terlihatnya waktu internship ini sangat semangat dan sangat berinovasi. Jadi akhirnya Mas Bagas dengar-dengar waktu internship kemarin itu pernah dijadikan internship group leader. Wow, ini gimana nih? Aku jadi penasaran nih, Mas Bagas kok bisa dijadikan internship group leader nih? Boleh dong diceritain gimana journey-nya bisa jadi group leader gitu? Oke, jadi sebelum masuk ke cerita itu, jadi ada penjelasannya dulu. Di lab CNP ku ini sendiri tadi kan ada 2 proyek utama ya. Nah, di samping 2 proyek utama yang dilakukan selama 6 bulan itu, ada proyek-proyek sampingan lainnya atau kerjaan sampingan. Nah, salah satu kerjaan sampingan ini adalah procurement gitu. Procurement bersama perusahaan partnernya Telkom. Procurement itu sendiri apa itu? Procurement seperti pengadaan barang gitu. Proses pengadaan barang. Misalnya produk misalnya dari perusahaan A ingin diaplikasikan di Telkom. Nah, itu namanya istilahnya procurement. Nah, kebetulan di unit IRS itu membantu gitu mengerjakan proses procurement seperti yang aku jelaskan di awal tadi gitu kan. Nah, saat menjalani proses procurement dengan salah satu perusahaan partnernya Telkom, saya ditunjuk sebagai internship group leader untuk memimpin teman-teman intern saya dan juga sebenarnya supervisornya juga dipimpin gitu. Jadi untuk menjalani procurement ini gitu sampai tahap 80% gitu. Dan itu waktu itu berlangsung berapa lama Mas proyeknya itu yang waktu Mas Bagas jadi internship group leadernya? Itu berlangsung selama 1 bulan, kira-kira 1 bulan. Oh, wow, itu luar biasa ya. Ini grup leader yang membawa Mas Bagas bisa langsung berhubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan mitra Telkom, dan itu tidak main-main ya Mas ya, maksudnya kayak ini beneran gitu ya, Mas Bagas bisa dipercayain sebagai internship group leader, itu amazing sekali ya. Nah, ini kita ngomongin kan ini Mas Bagas karena sudah graduate ya, jadi ini pengen tahu nih apa sih yang dikangenin dari program internship DDB Telkom, Mas? Kalau yang dikangenin tuh sebenarnya semuanya sih dikangenin. Apa ya? Ini kan aku ngerasa di internship DDB Telkom kemarin itu pengalaman yang benar-benar baru dan ya itu tadi sangat menyenangkan dan bermanfaat gitu. Jadi saya rasa benar-benar semuanya dikangenin lah, dari meeting pagi, meeting sore, terus kerja bareng teman-teman, terus bisa sambut, itu juga termasuk hal yang sangat yang membuat saya kangen gitu lah dengan program ini. Yes. So, walaupun Mas Bagas juga menjadi ini ya, walaupun dari proyek-proyek yang dilakukan juga tetap masih bisa senang-senang walaupun full WFH ya Mas ya. Oke Mas Bagas, karena ini sudah kurang lebih sebenarnya sudah ditanyakan semua. Ini aku penasaran nih, setelah graduate nih Mas, karena kan Mas Bagas ini dari kuliah sampai internship ini kan satu jalan semua ya, masih di bidang telekomunikasi. Nah, aku penasaran nih, Mas Bagas setelah graduate dari internship DDB Telkom nih, apa sih yang banget Mas Bagas rasain kayak, wow, ini pengalaman luar biasa sih, aku bisa kayak gini tuh, apa sih yang banget Mas Bagas rasain impact-nya di Mas Bagas, dan apakah rencana Mas Bagas ke depannya bakal lanjut di bidang ini atau malah sebaliknya malah berganti bidang? Boleh diceritain dong Mas, silakan Mas. Oke, jadi kalau impact-nya buat diri aku sendiri itu sebenarnya lebih ke rasa bangga gitu ya. Rasa bangga, saya sudah bisa menjalani apa yang saya targetkan ketika saya mahasiswa gitu. Dan tidak banyak mahasiswa yang mendapatkan kesempatan bisa melakukan magang gitu di perusahaan terbesar di Indonesia, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Jadi mungkin impact-nya yang pertama itu tadi itu rasa bangga, dan yang kedua ya ilmu yang saya dapatkan ini benar-benar ilmu yang sangat berharga gitu, sangat sulit
didapatkan baik di kampus atau di lingkungan lain gitu. Jadi ketika magang ini ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama 6 bulan ini benar-benar benar-benar syarat gitulah akan pengetahuan, apalagi di teknologi yang terus berkembang gitu kan. Kalau untuk rencana ke depannya seperti apa? Mungkin rencana jangka pendeknya saya ingin lulus kuliah dulu karena memang belum lulus sekarang. Terus kalau untuk setelah lulus nanti sebenarnya saya sangat ingin tetap ada di bidang ini gitu, di bidang teknologi telekomunikasi. Mungkin saya akan mencoba bergabung bersama PT Telkom ataupun perusahaan IT lainnya gitu. Tapi kalau seandainya rezeki saya bukan di bidang ini ya saya akan mencoba lagi di bidang lain gitu karena emang rezeki kan gak ada yang tahu. Benar, Itu. benar Mas. Benar ya, tapi yang penting tetap usaha ya, nomor satu tetap usaha. Iya, dulu. benar. Nah, tadi kita udah mendengarkan banyak banget ya journey dari Mas Bagas dari sebagai group leader dan project 1, project 2 dan segala yang pernah Mas Bagas jalani sebagai internship partisipan. Mungkin di G-Search yang di rumah yang masih ragu, bolehlah kita dengerin dulu ya pesan-pesan dari Mas Bagas nih. Mas Bagas boleh dong kasih pesan-pesan untuk di G-Search yang ada di rumah yang masih ragu untuk masuk internship di DP Telkom, untuk masih ragu untuk cari magang, untuk masih ragu ini takut aduh jurusan aku gini nih nanti masuk ke sana nyambung gak ya nih? Boleh dong Mas Bagas disampaikan pesan-pesannya. Silakan Mas. Oke, jadi kalau dari aku sendiri pesannya yang pertama itu buat teman-teman calon intern di Telkom DDB. Yang pertama itu jangan takut berbeda dan jangan takut mencoba itu. Kenapa? Karena sebagai sama mahasiswa ini kan mahasiswa itu kan hanya kuliah 4 tahun atau 3 tahun gitu ya di bangku kuliah dan targetnya itu hanya belajar kemudian lulus gitu ya. Sedangkan sebenarnya mahasiswa itu masih punya banyak kesempatan gitu untuk menambahkan ilmu di lingkungan luar. Mungkin salah satunya itu seperti ya magang ini, kemudian bisa ikut student exchange, bisa ikut berbagai lomba gitu kan. Nah, sayangnya itu kesempatan ini banyak gitu yang mahasiswa yang masih tidak ingin mencoba, tidak ingin mendaftar karena mungkin nggak ada teman atau karena mungkin sulit gitu mendaftarnya. Nah, kalau pesan dari aku itu jangan takut untuk mencoba hal-hal tersebut gitu karena buat kalian sendiri nanti kalian akan bangga suatu saat kalian pernah mencapai suatu itu kayak magang atau mungkin pernah ikut lomba atau pernah ikut exchange itu karena itu sangat sangat berharga lah pengalaman itu daripada kalian kuliah 4 tahun aja di bangku kuliah terus gitu. Terus kalau untuk yang kedua di Telkom DDB ini kalian jangan takut nggak tahu saya nggak tahu ini, saya belum pernah belajar ini gitu jadi nggak mau ikut mendaftar. Nggak apa-apa karena ketika saya awal-awal magang kemarin tuh banyak hal yang saya belum ketahui. Kemudian seiring berjalannya waktu melalui bimbingan oleh supervisor, kemudian oleh rekan-rekan magang, terus diberi bahan untuk dipelajari secara terus-menerus, lama-lama juga bisa mengerti gitu. Dan ketika kalian tidak tahu, kalian tidak akan istilahnya tidak akan direndahkan atau dimarahin gitulah ya. Terus untuk kerjanya sendiri pun di Telkom DDB ini selama internship, kalian itu istilahnya nggak disuruh-suruh doang gitu, nggak hanya disuruh-suruh aja. Mungkin ada yang nggak punya gambaran kalau magang itu hanya disuruh-suruh aja. Sebenarnya nggak, karena di Telkom DDB ini struktur kerjanya sudah sangat sistematis gitu. Apa yang akan kalian kerjakan dan apa yang akan kalian dapatkan nantinya itu sudah ada gitu terstruktur. Jadi jangan takut gitu nanti ketika kalian mengikuti magang di sini, nanti kerjanya ngapain ini, paling disuruh-suruh doang, itu nggak akan terjadi gitu karena semuanya sudah terstruktur oleh Telkom yang sangat profesional gitu. Yes. Ini itu aja pesan dari aku buat teman calon Telkom DDB.
Wow, oke. Terima kasih banyak nih Mas Bagas ya, benar sekali karena pengalaman itu yang paling penting ya untuk masa sekarang ya sebagai mahasiswa, apalagi tingkat akhir seperti ini yang akan masuk ke dunia kerja yang beneran itu kita perlu banyak banget pengalaman dan ya yang penting jangan takut untuk mencoba dulu ya Mas ya. Walaupun nama role-nya mungkin terdengar asing, tapi coba aja dulu karena semuanya juga pasti akan dibimbing. Semuanya juga masih mulainya dari nol dan nanti bakal baik dari hari ke hari gitu ya Mas ya. Kalau Bener gitu banget. Mas Bagas, makasih banget ya Mas Bagas sudah mau hadir ke internship hari ini, ke podcast kita kali ini, Insightful Talk with Participant, dan bisa berbagi pengalamannya dengan Digisters yang ada di rumah. Mungkin buat Digisters yang masih bingung dan masih ingin tanya-tanya, boleh ke Instagram Internship DDB Telkom atau bisa ke IG-nya Mas Bagas, mungkin ya mau langsung tanya-tanya. Salah satu konten kita di Monday Inspiration kita pernah mengangkat story tentang Mas Bagas, jadi kalian bisa cek ke Instagram kita kalau kayak gitu. Dan untuk podcast, kalian jangan lupa untuk dengarkan di YouTube Internship DDB Telkom dan juga ada di Spotify di podcast Internship DDB Telkom, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Internship_DDB Telkom. Kalau gitu terima kasih buat users yang sudah dengerin sampai akhir. Saya Cindy, pamit undur diri. Sampai jumpa.